Ya pemirsa, keluarga santri yang menjadi korban kekerasan menuntut pihak Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo untuk bertanggung jawab. Ya pemirsa, Rio Andika putra meninggal diduga karena adanya pengeroyokan dari sesama rekan santri. Suasana duka masih menyelimuti kediaman orang tua almarhum Rio Andika Putra di Jalan Kiai Hashim Ashari, Kelurahan Pabuaran, Kota Tangerang, Banten. Keluarga korban tidak terima dan menuntut pihak Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo bertanggung jawab atas tewasnya buah hati mereka. Dengan dikeroyok 12 orang itu, anak sebesar itu coba, ya kan? Nah itu kan bagi kami sebagai orang tua tragis banget, jadi itu yang susah dilupakan gitu. Dan kami tentunya pasti akan menuntut bagaimana pihak pertanggungjawaban dari pihak pesantren. Almarhum Rio Andika Putra meregang nyawa akibat dikeroyok senior sesama rekan santri di lingkungan pondok pesantren. Menurut pihak keluarga, pihak pondok pesantren telah lalai melakukan pengawasan para santrinya. Lemahnya pengawasan membuat oknum santri bertindak kriminal di dalam lingkungan pesantren. Kini polisi mengamankan 12 pelaku santri yang diduga mengeroyok korban. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan ini kita akan bergabung dengan Kapolres Tangerang. Pemirsa, ada Bapak Kombes Zain Dwi Nugroho. Halo, selamat siang Pak Zain. Selamat siang Mas Pram dan Mbak Anggi, apa kabar? Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang Pak Zain. Pak Zain, ini sebenarnya motif sebenarnya apa setelah interogasi 12 terduga pelaku ini? Ya, terima kasih Mas. Dari hasil kita lakukan pemeriksaan terhadap 12 anak pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, bahwa mereka ini melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini karena ketersinggungan pada saat dia akan melaksanakan sholat subuh, korban membangunkan para temannya dan seniornya itu menggunakan kaki, sehingga seniornya merasa tersinggung dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban. Jadi seperti itu. Ya, pada saat kejadian ada informasi nggak Pak, di mana posisi para pengajar saat itu? Karena ini kan sepertinya berbondong-bondong begitu ya, menarik korban. Iya, pada saat kejadian itu memang pas jam mandi ya Mbak ya, setelah melaksanakan kegiatan dari subuh sampai pagi itu di bawah lantai 1, kemudian pada saat akan mandi korban ke atas ke lantai 4, itulah korban ditarik oleh para anak pelaku. Jadi seperti itu Pak. Pak Zain, ini apakah ada dugaan kelalaian pengawasan dari pihak pesantren atau seperti apa Bapak hingga akhirnya bisa terjadi pengeroyokan hingga akhirnya menewaskan satu korban? Yang jelas Mbak, kita saat ini kita sedang melakukan fokus untuk terkait tindakan kekerasan terhadap anak. Terkait masalah kelalaian kita dalami terkait apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Namun saat ini kita sedang fokus untuk tindakan kekerasan terhadap korban. Jadi seperti itu. Kalau untuk saat ini status 12 santri yang sudah diamankan, apakah sudah naik sebagai tersangka atau seperti apa Bapak? Yang jelas dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun pelaku, kita sudah tetapkan 12 orang sebagai tersangka, sebagai anak pelaku. Jadi seperti itu Pak. Ya Bapak, ini kalau kami boleh tahu Bapak, sebelum kejadian sebenarnya hubungan pertemanan mereka ini seperti apa Bapak antara pelaku dan juga korban hingga akhirnya kok bisa dikeroyok hingga menewaskan satu pesantren Bapak? Jadi kalau untuk kehidupan mereka, memang ini untuk korbannya anak baru Pak, baru masuk kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi seperti itu. Sehingga mereka masih belum saling mengenal ya antara satu sama yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya, untuk informasinya para pelaku ini masih di bawah umur Pak. Kira-kira nantinya treatmen pemeriksaan dan juga hukuman yang akan diberikan kepada pelaku seperti apa? Ya, benar Mbak. Jadi dari 12 anak pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka, 5 orang itu di atas umur 14 tahun,
sedangkan 7-nya adalah di bawah 14 tahun. Tentunya untuk treatment penanganan terhadap anak-anak ini juga kita lakukan khusus. Dalam hal ini untuk penyidik yang menanganin adalah unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Kemudian kita juga melibatkan P2TP2A Kota Tangerang dan juga Bapak untuk pendampingan terhadap para pelaku termasuk orang tua. Jadi seperti itu. Ya Bapak, ini mengingat masih di bawah umur hampir seluruh tersangkanya Bapak, ini ancaman hukumannya seperti apa Bapak? Yang jelas untuk para pelaku kita kenakan pasal 76C yungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 huruf 3E KUHP. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kombes Den Dwi Nugroho Bapak atas informasinya Bapak. Kita berharap tidak ada lagi pengeroyokan apalagi di dalam lingkungan sekolah seperti ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mas Pram.